Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Bismillah ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kepada kita, khususnya kita yang hadir di majelis ilmu saat ini, yang mana dengan rahmat dari Allah, dengan limpahan taufik dari Allah, kita dapat hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa melanggengkan salawat kepada baginda Nabi, apa yang kita lakukan ini juga senantiasa diberkahi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya yang diisi oleh Ustazah Husna, itu sudah sedikit menyinggung tentang sifat 13 ya. Sifat 13 bagi Allah yang mana dirangkai dalam 2 judul, diantaranya menjelaskan bahwasanya Allah Esa, tiada sekutu baginya, menjelaskan Allah adanya Allah Qadim, adanya Allah tanpa permulaan. Kemudian Allah juga disifat dengan sifat Al-Baqa, ada tanpa penghabisan. Nah, kemudian pada bab yang keempat juga semakin ditanamkan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Tuhan segala sesuatu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yang berjudul Allahu khaliqu kulli syai'. Baik, sebagaimana biasanya kita baca Arabnya dulu ya. Kalau suara saya kurang jelas bisa langsung di chat atau ditegur saja. Sampai saat ini aman ya suaranya ya? Oke. Aman Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khalaqa Adama min ma'in wa turab. Allahu khalaqa Adama min ma'in wa turab. Allahu khalaqal malaikata min nur. Allahu khalaqal malaikata min nur. Allahu khalaqal jinna min nar. Allahu khalaqal jinna min nar. Allahu khalaqas samawati wa ja'alaha maskanan lil malaikah. Allahu khalaqas samawati wa ja'alaha maskanan lil malaikah. Allahu khalaqal arda wa ja'alaha maskanan lil insani wal jinni wal bahaim. Allahu khalaqal arda wa ja'alaha maskanan lil insani wal jinni wal bahaim. Qala Allah ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Sekarang kita baca maknanya.
Jadi penting membaca dahulu Arabnya, sebagaimana yang sering kita ungkapkan bahwasanya dengan sering anak didik kita mengucapkan, melafalkan bahasa Arab ataupun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, juga melatih mereka untuk bisa lancar mengaji dan juga berbahasa Arab gitu, supaya lidahnya itu tidak kaku seperti itu ya. Jadi tetap harus dibaca Arabnya. Nah, maknanya Allah pencipta segala sesuatu. Dalam bab ini kita semakin memberikan pemahaman kepada anak didik kita, kepada orang yang kita ajarkan tentang Allah. Yakni bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Tiada pencipta yang menciptakan dari tiada menjadi ada kecuali Allah. Al-Khaliqu huwallah. Pencipta hanyalah Allah. Kemudian Allahu khalaqa Adama min ma'in wa turab. Allah menciptakan Sayyidina Adam dari air dan tanah. Yang mana Sayyidina Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari air dan tanah. Berarti asal mula manusia dari air dan tanah. Kemudian Allahu khalaqal malaikata min nur. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Nah, berarti malaikat diciptakan dari cahaya. Di sini bisa kita tarik juga dua pelajaran, bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah, cahaya juga makhluk Allah. Salah kalau orang meyakini Allah adalah cahaya. Gitu. Jadi, kenapa? Karena cahaya adalah makhluk Allah. Jelas cahaya adalah makhluk Allah. Berarti selain kita ingin menyampaikan bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya, kita juga bisa sedikit menegaskan bahwasanya berarti malaikat adalah makhluk, cahaya juga makhluk. Nah, adapun firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh, gitu ya. Jadi tidak boleh dimaknai bahwasanya Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Tidak, na'udzubillah, salah. Jadi Allah adalah hadi ahli sama. Maksud nur di situ adalah apa? Pemberi petunjuk, di antaranya penafsiran para ulama adalah pemberi petunjuk. Allah adalah pemberi petunjuk bagi penduduk langit dan bumi. Seperti itu. Allah yang menciptakan para malaikat dari cahaya. Berikutnya, Allahu khalaqal jinna min nar. Allah menciptakan jin dari api. Berarti jin adalah makhluk, api juga makhluk Allah. Kemudian Allah menciptakan seluruh langit. Allahu khalaqas samawat wa ja'alaha maskanan lil malaikah. Allah menciptakan seluruh langit. Allah menciptakan seluruh langit, yang mana langit ada 7 lapis ya, 7 lapis yang dari langit, antara langit yang satu dengan langit yang lainnya jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Subhanallah, maha suci Allah yang maha kuasa menciptakan langit yang begitu luasnya, dan Allah jadikan langit-langit tersebut, semua langit itu sebagai tempat siapa? Tempat tinggal para malaikat. Masya Allah. Di sini juga kita bisa jelaskan lebih dalam lagi bahwasanya, maksudnya kita singgung berarti langit adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk tempat tinggal siapa? Untuk tempat tinggal para malaikat. Di sini juga kita dapat mengambil dalil juga ya, bahwasanya Allah tidak boleh dikatakan ataupun salah orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah di langit. Nah, kenapa? Karena keyakinan mereka tersebut menyalahi beberapa hal. Yang pertama, kenapa? Karena kenapa salah keyakinan tersebut? Yang pertama, langit adalah makhluk Allah. Nah, kalau dikatakan Allah bertempat di langit, berarti sama saja Allah mengatakan Allah butuh kepada makhluknya. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, langit Allah jadikan tempat bagi siapa? Bagi para malaikat. Nah, kalau dikatakan Allah bertempat di langit, berarti sama menyerupakan Allah dengan para malaikat. Ya, tadi yang pertama,
Kalau seandainya dia mengatakan Allah bertempat di langit, berarti sama halnya mengatakan Allah butuh kepada makhluknya. Dan itu mustahil. Karena Allah berfirman, Allah tak butuh kepada makhluknya. Yang kedua, langit adalah tempat para malaikat. Allah jadikan langit sebagai tempat tinggal para malaikat. Nah, kalau dikatakan Allah bertempat di langit, berarti sama halnya menyerupakan Allah dengan malaikat. Dan yang ketiga, konsekuensi bagi orang yang mengatakan bahwasanya Allah bertempat di langit adalah sama halnya mengatakan bahwasanya Allah berdesak-desakan di langit dengan para malaikat. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena langit dipenuhi oleh para malaikat. Disebutkan dalam hadis bahwasanya langit itu dipenuhi oleh para malaikat. Rasulullah bersabda, "Ma fis samawati sab'i mawdi'un arba'i asabi'a illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid." Jadi tidak ada ruang kosong di langit itu seruas 4 jari, mungkin kurang lebih 5 cm, kecuali di sana ada para malaikat yang sedang berdiri, sedang rukuk dan sedang sujud. Artinya langit dipenuhi oleh para malaikat. Itu berarti ini menjadi penanaman yang bagus juga untuk anak didik kita, bahwasanya salah kalau orang mengatakan Allah di langit. Karena langit adalah makhluk, langit adalah tempat yang Allah ciptakan untuk para malaikat. Nah, sebagaimana langit Allah ciptakan untuk para malaikat, demikian juga Allahu khalaqal arda wa ja'alaha maskanan lil insani wal jinni wal bahaim. Allah menciptakan bumi dan menjadikan bumi tersebut sebagai tempat tinggal manusia, jin dan binatang. Seperti itu. Jadi, sebagaimana tidak boleh dikatakan, tidak boleh meyakini Allah di langit, demikian juga tidak boleh meyakini Allah di bumi. Karena bumi juga makhluk Allah yang Allah khususkan, yang Allah jadikan, yang Allah jadikan bumi tersebut sebagai tempat manusia, jin dan binatang. Nah, jadi keyakinan Islam meyakini bahwasanya Allah ada dan Allah ada tanpa tempat. Jadi tidak boleh. Jadi sebelum peserta didik kita berpikir liar gitu ya, berpikir jauh. Jadi gitu, jangan sampai muncul pertanyaan. Jadi di mana? Jangan sampai muncul seperti itu. Kita langsung cut dengan pernyataan. Jadi keyakinan Islam mengajarkan bahwasanya Allah ada dan Allah tidak bertempat. Allah ada tanpa tempat. Allah bukan di langit, Allah bukan di bumi. Seperti itu. Dan tidak boleh dikatakan jadi di mana Allah. Kenapa? Karena di mana menunjukkan makna tempat, menunjukkan jawaban yang mengarah kepada tempat. Ketika seseorang ditanya di mana rumahmu ataupun di mana tempat tinggalmu, itu menunjukkan jawabannya adalah tempat. Sedangkan di awal kita jelaskan Allah ada tanpa tempat. Jadi jauhi dan tidak boleh bertanya di mana bagi Allah. Kenapa? Karena di mana tidak layak bagi Allah. Di mana Allah adalah pertanyaan yang tidak layak ditanyakan terhadap Allah. Kenapa? Karena jawabannya tidak layak bagi Allah gitu. Karena jawabannya Allah tidak disifati dengan sifat tersebut gitu. Demikian ya. Kita tegaskan. Jadi sebelum berpikir kemana-mana, langsung kita cut dengan hal tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini kembali menegaskan tentang ayat ini kembali menegaskan bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Jadi subhanallah, para ulama itu ketika ingin menyampaikan tanzih gitu ya, banyak cara, banyak jalan menuju, bukan menuju Roma ya, banyak jalan menuju penjelasan tanzih. Masya Allah, banyak kita lihat para masyayikh, guru-guru kita menjelaskan apapun itu, yang ujung-ujungnya nanti pasti akan menjelaskan tanzih. Nah, jadi di awal kita menjelaskan Allah pencipta segala sesuatu, Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi. Kemudian dijelaskan tentang tanzih, Allah yang menciptakan langit,
maka Allah tidak butuh kepada langit. Allah yang menciptakan langit dan Allah jadikan langit tersebut sebagai tempat tinggal para malaikat. Jadi tidak boleh meyakini bahwasanya Allah di langit. Kita sampaikan seperti itu. Nah, ayat tadi Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, kalau mau dijabarkan lagi juga menjelaskan bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah yang menciptakan semuanya, baik gerakan yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Allah yang menciptakan kita dan juga menciptakan semua perbuatan kita. Seperti itu. Ini juga nanti pelan-pelan akan menanamkan kepada mereka salah kalau orang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan sesuatu yang apa namanya? Yang kita sengaja, yang kita sengaja itu katanya perbuatan makhluk itu sendiri. Na'udzubillah. Padahal jelas dalam Al-Qur'an Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan semuanya. Jadi syai' itu mencakup apa? Mencakup makhluknya plus perbuatannya. Plus perbuatan makhluk tersebut, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ya, kemudian ya untuk bab 5 sudah selesai penjelasan yang singkat. Silakan jika di bab 5 ada yang ingin ditanyakan. Atau mau langsung dilanjut? Nanti pertanyaan belakangan. Bab 5 dulu kali ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu 2 menit. Jika tidak ada, langsung kita lanjut ke bab yang ke-6. Allahu la yushbihu syai'an. Baik, mungkin tidak ada ya. Semoga semuanya sudah paham. Kita lanjut ke bab yang ke-6. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, Allahu la yushbihu syai'a. Allahu la yushbihu syai'a. Allah tidak sesuatu. Allah Ta'ala laisa min syai'un. Allah tidak sama. Minta tolong di unmute ya. Oke, sudah ya. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini insya Allah sudah sangat sering, Pak, bukan insya Allah ya. Ini adalah ayat yang sudah sangat sering kita dengar. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah Ta'ala la yushbihul malaikah. Allah Ta'ala la yushbihul malaikah. Allah Ta'ala la yushbihul bashar. Allah Ta'ala la yushbihul bashar. Allah Ta'ala la yushbihul bashar. Allah Ta'ala la shakla lah. Allah Ta'ala la shakla lah.
Allahu ta'ala la launa lah. Allahu ta'ala la launa lah. Allahu ta'ala la yushbihu syai'an minal makhluqat. Allahu ta'ala la yushbihu syai'an minal makhluqat. Ya, Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ini juga bab 5 dan bab 6 ini memang saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Jadi di awal di bab 5 tadi sudah dijelaskan dengan sederhana, dan insya Allah walaupun singkat dan sederhana juga bisa memberikan sekelumit sedikit pemahaman kepada anak didik kita terkait tanzihullah, terkait pentingnya kita meyakini bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dikuatkan apa dalilnya? Itu firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ayatnya sebenarnya panjang, cuman ini potongan ayat dari surah Asy-Syura. Nah, kata ulama, hadhil ayah asrahu ayatin fi kitabillah fi tanzihillahi ta'ala an musyabahatil makhluqat. Fi tanzihillahi ta'ala at-tanzihal kulli. Jadi ayat laisa kamitslihi syai' adalah ayat yang paling tegas, ayat yang paling jelas dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pensucian Allah dari makhluknya. Gitu. Ayat yang menjelaskan tentang tanzih banyak, seperti misalkan dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, juga itu bermakna tanzih. Namun ayat laisa kamitslihi syai' adalah ayat yang paling jelas dalam menjelaskan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, juga ada kaidahnya katanya. Laisa kamitslihi syai' ini merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalimat negatif. Karena didahului oleh kata nafi, laisa, itu laisa. Nah, setelah laisa kamitslihi ada syai'un. Syai'un ini dalam ilmu nahwu ya kan, itu katanya bersifat, kata itu nakirah. Artinya umum, maknanya umum. Nah, kaidahnya kata ulama, idza ja'atin nakiratu fi siyaqin nafyi fahiya lil umumi wasyumul. Nah, kalau seandainya dalam sebuah kalimat negatif ya, dalam kalimat negatif ada muncul kata yang umum, nakirah, maka makna dari ayat tersebut adalah untuk apa? Menyeluruh. Maknanya apa? Allah tidak serupa dengan semua makhluknya. Nah, ini maknanya Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Ini Masya Allah sangat lengkap. Dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Ini juga kalau orang faham makna ayat laisa kamitslihi syai' akan mudah baginya menerima bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Kalau seandainya dikatakan Allah bertempat, berarti apa? Akan banyak serupaan dengan Allah. Karena kita ketahui bersama makhluk semuanya bertempat. Berarti sama halnya mengatakan Allah menyerupai makhluk. Sedangkan Allah berfirman tentang zatnya, tentang zat Allah, bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi ketika orang sudah paham ayat ini, maka akan dengan gampang menerima, akan gampang masuk logikanya itu bahwasanya Allah memang ada, dan adanya Allah tanpa butuh kepada makhluknya, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, ada tanpa tempat, ada tanpa arah, dan tidak bisa dibayangkan. Nah, berikut penjelasan dari poin di bawahnya. Allahu Ta'ala, kita baca maknanya tadi ya, langsung ke makna. Allahu Ta'ala la yushbihul malaikah. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan. Maknanya Allah Ta'ala tidak menyerupai para malaikat. Tadi di bab 5 dijelaskan Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Maka Allah bukan cahaya karena Allah tidak serupa dengan malaikat. Tidak sama dengan malaikat. Allah bukan
Ya, Allah bukan cahaya karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Malaikat makhluk, cahaya juga makhluk. Allah Ta'ala la yushbihul bashar. Allah Ta'ala tidak menyerupai manusia. Ada yang mengatakan, yang ngakunya Islam gitu ya. Na'udzubillah, dia mengatakan bahwasanya Allah itu manusia besar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini terlihat sederhana ya, ketika kita mengajarkan kepada anak didik kita, Allah itu bukan manusia. Dan Allah tidak menyerupai manusia. Sederhana. Tapi Masya Allah ketika kita tanamkan ini sejak dini dalam jiwa anak, dalam diri anak, ya berarti Allah tidak serupa dengan manusia. Kalau manusia punya tangan, kalau manusia punya anggota badan, hidup dengan ruh, hidup dengan daging, hidup dengan tulang, maka Allah tidak demikian. Seperti itu. Dan tidak bisa dibayangkan. Nah, berikutnya Allah Ta'ala la syaklalah. Allah Ta'ala tidak memiliki bentuk. Artinya tidak memiliki bentuk itu bukan berarti bentuknya besar gitu ya. Nah, di sini perlu dijelaskan. Ketika dikatakan Allah tidak memiliki bentuk, baik bentuk yang kecil maupun bentuk yang besar. Karena yang namanya bentuk, baik kecil maupun besar itu pasti punya ukuran. Nah, setiap yang berukuran, nah ini di sini masuk dalil aklinya. Setiap yang berukuran pasti butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Ya, setiap yang berukuran pasti butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Oleh karenanya, berarti yang punya bentuk berarti pasti makhluk. Sedangkan Allah tadi kita jelaskan apa? Al-Khaliq. Nah, maka Allah tidak dikatakan punya bentuk. Karena yang punya bentuk pasti makhluk. Wallahu laisa bimakhluk. Dan Allah bukanlah makhluk. Kemudian Allah Ta'ala la launalah. Allah Ta'ala tidak memiliki warna. Sama halnya tadi kayak bentuk. Nah, warna itu adalah apa? Sifat yang Allah jadikan pada suatu benda. Tidak mungkin ada warna gitu yang jalan sendiri warna tanpa dia melekat pada benda lain. Gitu kan? Nah, jadi yang namanya warna tidak mungkin dia berdiri sendiri. Dia pasti butuh kepada benda lain yang ia tempati kayak gitu, yang ia warnai. Seperti apa ya? Baju kita berwarna merah, berarti merah ini menempati warna baju kita gitu. Ada di baju kita. Intinya warna, berarti apa? Warna itu tidak berdiri sendiri. Nah, kalau dikatakan Allah berwarna, berarti sama halnya mengatakan ya gitu, Allah ditempati oleh sesuatu seperti itu. Nah, itu mustahil bagi Allah. Nah, kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala la yushbihu syai'an minal makhluqat. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Nah, jadi keyakinan Islam, lagi-lagi kita tegaskan bahwasanya beriman kepada Allah bukanlah dengan membayang-bayangkan bagaimana bentuknya. Na'udzubillah, bukan begitu. Jadi bukan dikatakan beriman kepada Allah ketika kita sudah tahu bagaimana secara menyeluruh tentang Allah gitu. Artinya dan sampai pada batas sebagian orang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, bukan begitu. Jadi meyakini Allah, beriman kepada Allah adalah meyakini Allah ada. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya serta tidak bisa dibayangkan. Seperti itu. Jadi kita jelaskan hidupnya Allah tidaklah sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah tidaklah sama dengan hidupnya manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya ruh, darah, daging, tulang, sumsum dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Allah hidup tanpa butuh kepada semua itu. Dan jangan lupa tidak bisa dibayangkan. Seperti itu. Karena memang beriman kepada Allah bukan dengan membayang-bayangkannya, tapi cukup ya. Cukup dengan meyakini Allah ada dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang layak baginya serta tidak bisa dibayangkan. Dipertegas lagi dengan apa yang kita ucapkan tadi, Allah tidak bisa dibayangkan oleh perkataan Imam Zunnun Al-Misri. Lanjut ke halaman berikutnya. Qala al-imamu lil hifdzi ghaiban. Ini sangat gampang dihafal oleh anak-anak kita. Bahkan anak-anak umur 3 tahun sudah bisa hafal ini. Kalau yang penting sudah bisa bicara, insya Allah ketika kita sering melafalkan, sering memperdengarkan ini kepada anak kita, sangat gampang dihafal.
Qala al-Imamu Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun al-Misri berkata, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak menyerupai itu. Tidak serupa dengan sesuatu yang terlintas dalam benakmu itu. Nah, jadi subhanallah, super lengkap. Ketika sudah dijelaskan tanzih, Allah tidak serupa dengan makhluknya, ditekankan bahwasanya Allah tidak bisa dibayangkan. Allah tidak bisa dibayangkan. Nah, bahkan dijelaskan oleh para ulama, apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak menyerupai itu. Maka Allah tidak serupa dengan apa yang kamu bayangkan tersebut. Nah, kalau kita bahas logikanya, kenapa tidak bisa dibayangkan? Ya, karena manusia, apa yang dia bayangkan itu adalah sesuatu yang kita bayangkan adalah sesuatu yang pasti punya bentuk. Nah, sedangkan tadi kita sudah bilang, Allah Ta'ala la syaklalah. Allah Ta'ala tidak memiliki bentuk. Kenapa? Karena sesuatu yang berbentuk, yang punya bentuk, baik kecil ataupun besar, itu pasti makhluk. Nah, berarti apa? Bayangan kita pasti, apapun yang kita bayangkan, pasti punya ukuran, pasti punya bentuk. Nah, sedangkan Allah mustahil punya bentuk, mustahil punya ukuran. Makanya tidak bisa dibayangkan. La fikrata firrab, kata Rasulullah. Tidak boleh membayang-bayangkan Allah, bahkan haram. Haram hukumnya kalau mencoba-coba membayangkan Allah. Kalau muncul lintasan-lintasan yang namanya setan, tentu selalu ingin menggoda, selalu ingin menjerumuskan manusia dalam dosa, bahkan dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah. Maka inilah menjadi senjata kita, gitu kan, bahwasanya apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jadi kalau ada lintasan-lintasan yang muncul, langsung alihkan, pikirkan yang lain. Kata Ustadz pernah yang bikin kami tertawa, daripada mengikuti bisikan setan, mendingan mikirin hutang. Kalau ada hutang ya. Jadi mikirin hutang lebih baik daripada mengikut-ngikut setan dalam membayang-bayangkan Allah. Na'udzubillah wa na'iyadzubillah. Jadi ketika datang lintasan yang khotir gitu ya, khotir yang tidak baik, langsung alihkan, jangan diikuti. Itu. Seperti itu. Dan ingat ayat laisa kamitslihi syai'. Ingat lagi perkataan Imam Dhunnun al-Misri, mahma tasawwarta bidzalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Alhamdulillah, selesai bab 6. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dikenalkan apa ya, Allah mengenalkan kita, ataupun kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu murid-murid dari Syekh Abdullah Al-Harari, yang mana kita kenal bahwasanya murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari, salah satu ciri khas dari murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari adalah senantiasa mengajarkan tanzih. Apapun temanya, tidak lupa penjelasan tanzih. Yang alhamdulillah dengan kita bertemu dengan mereka, kita bisa merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan yang diyakini oleh Rasulullah, para sahabat, dan seterusnya, dan mayoritas para ulama. Seperti itu. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Semoga Allah tetapkan kita dalam keyakinan yang benar ini, dan juga Allah berikan kita semangat untuk untuk bisa menyampaikan apa yang sudah kita fahami, apa yang sudah kita dapatkan, agar semakin banyak orang-orang yang meyakini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Allahu bikhilafil dzalik.
Oh ya, sedikit saya tadi ada kelupaan ya. Jadi ketika saya menjelaskan, ketika kita tekankan kepada yang kita ajarkan, bahwasanya tidak boleh. Tidak boleh, sebentar. Ketika kita menjelaskan, tidak boleh bertanya di mana Allah gitu. Kenapa? Karena pertanyaan di mana Allah adalah pertanyaan yang tidak layak bagi Allah. Karena jawabannya adalah jawaban yang nantinya jawaban tersebut adalah tidak layak bagi Allah. Makanya tidak boleh. Nah, pernah dulu Syekh menjelaskan pendekatannya gini, supaya artinya gini, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak layak ditanyakan pada Allah gitu. Pendekatannya gini, pada makhluk saja ada, misalkan nih contohnya dinding kan merupakan makhluk Allah gitu ya, termasuk maksudnya kan dinding kan diciptakan dari yang mungkin dari tanah, maksudnya dari yang merupakan terbuat dari materi-materi yang juga makhluk Allah kayak gitu kan, material yang terbuat yang merupakan makhluk Allah. Nah, intinya saya pengen jelaskan di sini saya menjelaskan pendekatan kita pengen kasih ke anak didik kita, bagaimana sih pendekatan bahwasanya tadi tidak layak, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak ditanyakan kepada Allah karena memang tidak layak seperti itu. Pendekatannya adalah misalkan dinding. Tidak pantaskah ketika kita menanyakan kepada dinding, apakah dinding itu pintar atau bodoh gitu. Dinding itu pintar atau bodoh gitu. Nah, jawabannya apa? Dinding pintar dan bodoh itu adalah tidak layak, sifat dua sifat yang tidak layak disifati pada dinding gitu ya. Jadi dinding tidak dikatakan pintar, tidak pula dikatakan bodoh, karena sifat dinding itu misalnya apa? Kokoh atau rapuh gitu, atau kuat dan semacamnya. Begitu juga berarti ada sifat yang layak bagi Allah, ada sifat yang tidak layak bagi Allah gitu. Jadi pertanyaan, begitu juga pertanyaan, ada pertanyaan yang layak ditanyakan terhadap Allah, ada pertanyaan yang tidak layak. Seperti diantaranya apa tadi? Pertanyaan di mana Allah. Kenapa? Karena jawabannya adalah jawaban yang tidak layak bagi Allah. Ya, supaya mereka tuh bisa dikasih alasan logis gitu ya. Kadang anak-anak itu ketika nggak dikasih alasan tuh mereka agak bingung gitu. Jadi ketika kita bisa ngasih alasan yang logis, tentunya nggak dibuat-buat ya. Tentu alasan yang kita dapatkan ini juga hasil dari belajar kita secara talaqi kepada guru kita seperti itu. Karena kalau kita buat-buat sendiri, khawatir nanti salah seperti itu. Ayo masuk. Tunggu dulu. Di foto ya kamu, rumah kamu mewah. Banyak mobil, baju bagus-bagus. Ini dari mana? Sama-sama aja tengok itu ini kan. Minta tolong kalau nggak ada yang tanyakan di mute aja ya, di mute. Kan senang saja dari orang-orang baik, macam lebih. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat difahami dan dapat nanti diajarkan kepada yang ingin diajarkan. Seperti itu, dapat diajarkan kepada orang lain. Insyaallah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustazah. Amin wa fikum.